Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Ketapang menggelar grand launching perlindungan 34.400 pekerja rentan ekosistem desa. Puluhan ribu pekerja rentan tersebut dalam upaya BPJS Ketenagakerjaan menuju Universal Coverage Jam Sostek tahun 2025 Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini digelar di Hotel Grand Zuri Ketapang pada Rabu 11 September 2024. Pemirsa Medik TV, mari kita simak berita selengkapnya. Kegiatan yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan ini dihadiri Bupati Ketapang Martin Rantan dan Wakil Bupati Ketapang Haji Farhan. Hadir pula Wakil Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Barat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Ketapang, Forkopimda, ahli waris penerima manfaat, dan undangan lainnya. Bupati Ketapang Martin Rantan dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini adalah merupakan strategi kunci dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif, di mana setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Bupati menekankan bahwa kesuksesan program ini sangat tergantung atas kerjasama semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BPJS Tenaga Kerja, para pemimpin desa, serta masyarakat itu sendiri untuk bersama-sama memastikan agar program ini tidak berjalan semata di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pekerja rentan di pelosok daerah. Wakil Bupati Ketapang Haji Farhan kepada awak media menyampaikan bahwa program ini sudah dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Sekda. Program ini merupakan satu di antara komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat yang bekerja di bidang informal yang tak lepas dari risiko baik kecelakaan kerja hingga ketidakpastian pendapatan. Dengan program ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman dan kepastian untuk masyarakat agar terus produktif. Sementara itu, Kepala BPJS Ketapang, Zaid Eriza Putra, mengatakan bahwa program perlindungan untuk 34.400 pekerja rentan adalah merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden kepada pemerintah daerah untuk mencegah kemiskinan ekstrim. Dari 34.400 pekerja yang dijadikan target, 17.000 orang diantaranya telah terlindungi jaminan sosial dari pemerintah Kabupaten Ketapang melalui dana bagi hasil sawit. Zaid menyampaikan pekerja rentan yang dijadikan target kepesertaan adalah mereka yang bukan bekerja di sektor formal, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki kepastian pendapatan seperti petani, nelayan, hingga pedagang kecil. Untuk segmentasi pekerja bukan penerima upah, Zaid menyebutkan bahwa iuran yang dikenakan sebesar Rp16.800 per orang per bulan dan akan mendapat dua manfaat, yaitu program kecelakaan kerja dan program jaminan kematian. Zaid menegaskan bahwa pada program kecelakaan kerja, peserta akan mendapatkan tanggungan biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit dengan jumlah atau biaya yang tak terbatas. Jika peserta meninggal dunia, pihaknya akan memberikan santunan kepada ahli waris sebesar Rp42 juta. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dan penyerahan secara simbolis santunan penerima manfaat meninggal dunia kepada ahli waris. Masing-masing penerima ahli waris diberikan sebesar Rp42 juta. Pemerintah Kabupaten Ketapang
bekerja sama dengan Jamsostek Ketenagakerjaan itu dilakukan kegiatannya tidak hanya dalam tahun 2024 ini, tapi sejak lama dan sejak kami menjabat sebagai sekda juga, bahwa sesungguhnya program Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan ini kita laksanakan. Dan kita mengawali dengan kegiatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini pada perangkat desa. Jadi para kepala desa kita lindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan, demikian juga dengan perangkat-perangkat desanya. Selain itu juga bahwa tenaga-tenaga kontrak yang bekerja di pemerintah Kabupaten Ketapang kita ikutkan di dalam perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, dari waktu ke waktu, selain ada pekerja penerima upah yang itu perlindungannya itu dilakukan oleh si pemberi kerja. Jadi tidak hanya di pemerintah kabupaten, tetapi kepada daerah perusahaan-perusahaan pun itu dilakukan untuk pembayaran atau memberikan perlindungan. Berarti di tahun berikutnya apa? Iya, tahun berikut dipastikan karena kita sudah meluncing target ini, berarti kita dari waktu ke waktu akan mengikut sertakan, akan memberikan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini. Pak, soal 34.000 ini kepesertaan baru ya Pak? Tidak, artinya ya kepesertaan baru tapi target. Jadi kalau misalnya kita sudah mencapai ini, berarti ditemukanlah dengan istilah Universal Corporate Jamsostek. Dia tidak harus 100%. Kita ketemu dengan 80, clear ya, sudah mencapai. Seperti contoh di BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan itu mengenal dengan UHC. Jadi Universal Health Corporate. Kita sudah mencapai itu dan pasti ada insentif ketika kita sudah berada pada target yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, insentif yang seperti contoh di kesehatan, tentu ketika ada masyarakat yang baru saja dimasukkan kartunya atau dia sudah dapat langsung. Kalau dulu kan misalnya harus menunggu sekian bulan, nah, jadi ada insentif. Soal ketentuan penerima manfaat, ini kan yang menentukan itu siapa Pak? Desa? Yang menentukan desa bisa, nanti kita juga akan memverifikasi bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, jadi ada tim. Soalnya kalau saya lihat mengacak itu di beberapa desa, rata-rata yang diberikan manfaat itu rata-rata perangkat desa Pak, keluarga perangkat desa. Ada beberapa saya lihat acak itu Pak. Kalau misalnya keluarga perangkat desa, kita tidak ada hubungan dengan keluarga, tapi hubungannya adalah pekerjaannya. Ya, jadi bapak-bapak harus melihat apakah walaupun dia adik saya, tapi kalau adik saya itu ada di Sungai Gantang, dia mengusahakan kebun sawit mandiri, ya tidak ada masalah. Ini untuk yang tidak mampu atau seluruh pekerja? Atau seluruh pekerja, lebih-lebih yang tidak mampu. Ya, kan tadi sudah kita kriterianya adalah pekerja sawit mandiri, ya kan. Tapi kalau dia kan ada juga yang punya sawit mandiri toh. Ya, misalnya saya punya sawit mandiri, punya 100 hektar. Ya kan? Karena saya kendati pun mandiri dan mempekerjakan pekerja, saya berkewajiban untuk melindungi pekerja saya dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini dari pemerintah daerah. Maksudnya yang mandiri sudah berjalan, hari ini sudah berjalan dan sudah dilakukan pembangunan. Tinggal menunggu selesainya saja. Target selesainya? Sesuai dengan tahun anggaran tahun 2024 ya. Jadi soal keluarga kepala desa sepanjang dia adalah pekerja maksudnya itu membangun kebun secara mandiri, ya kan, lebih-lebih dia juga tidak mampu, ya dia akan mendapatkan. Jadi dari jumlah 34.400 yang disanangkan di tahun 2025, 17.000-nya sudah dilindungi atau perlindungan oleh Pemkab Ketapang melalui dana bagi sawit.
Adapun sisanya 17.400 itu sudah dilindungi sebenarnya di tahun 2023 di satu desa status bencana rentan. Nah, ini nanti kita sinergiskan, kita kolaborasikan juga dengan program lainnya berbentuk bencana rentan, Pak. Yang mana nanti akan diakomodir oleh Pemda melalui anggaran perubahan dan juga dilanjut ke anggaran APBD Mudi 2025. Jadi 34% tersebut adalah total jumlah yang kita buatkan target kepesertaan untuk di tahun 2025 agar Pemkab Ketapang mendapatkan capaian universal coverage sosek yang kita inginkan. Itu berada di angka 60%. Mudah-mudahan nanti kedepannya pun akan terus meningkat. Kita harapkan 60 dulu, 65, 70 sampai dengan nanti mencapai angka full coverage. Tadi untuk syarat pendaftarannya Pak sangat mudah. BPJS Kerjaan hanya mensyaratkan seseorang itu bisa didaftarkan yang pasti usia di atas usia kerja ya, 17 tahun minimal sampai dengan 65 tahun maksimal. Kemudian yang kedua adalah memiliki NIK, nomor induk kependudukan. Nah, itu memang kita sekarang sudah punya semua Pak ya. Saya rasa semua penduduk sudah punya semua NIK dan tentunya membayar iuran. Kalau jurnalis? Nah, jurnalis ini sebagian sudah. Jadi kita pun juga mendorong teman-teman jurnalis untuk memberikan pelindung kepada diri masing-masing ya. Syukur-syukur mudah-mudahan nanti bisa diakomodir Pak melalui wadah. Nah, jadi kita pun juga profesi jurnalis juga sebenarnya juga profesi yang mempunyai risiko Pak. Risiko rentan. Hayati Ridhoi, Midik TV, Media Umat mengabarkan. Kunjungi dan jelajahi situs website www.mediktv.com. Menyajikan informasi yang aktual dan terpercaya seputar agama, kriminal, peristiwa, politik, pendidikan, olahraga, sosial, dan budaya. Medik TV, Ketapang, Kalimantan Barat, medianya umat.